Halo pemirsa Antara TV, saat ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kontestan Pilpres 2024, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3. Selamat pagi Pak Ganjar. Pagi Pak. Pak Ganjar, kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak terkait kontestasi Pilpres 2024. Nah, Pak Ganjar saat ini kan masa kampanye sudah memasuki kurang lebih 2 minggu. Ya. Nah, kedua rival Anda punya jargon masing-masing nih. Kalau Prabowo Gibran, ketika kita bicara soal Prabowo Gibran, yang menjadi top of mind itu adalah soal keberlanjutan, di mana mereka selalu mengusung keberlanjutan program-program baik dari Presiden Joko Widodo. Nah, sementara Anies Caimin yang diusung adalah perubahan. Nah, kalau Bapak dan Pak Mahfud sendiri apa Pak yang menjadi value atau jargon yang ketika kita menyebut Pak Ganjar dan Pak Mahfud, oh ini nih yang menjadi ciri khas dari Bapak dan Pak Mahfud? Satset ya Pak? Satset itu adalah cepat menuju unggul. Jadi cerita ini saya sampaikan kepada publik karena kami tidak mau ikut genderang lawan. Yang satu kemudian pokoknya lanjutkan semuanya, yang satu mungkin pokoknya tidak semuanya. Tidak bisa Mbak, kita harus rasional melihat yang bagus harus dilanjutkan. Karena pada saat yang bagus-bagus ini terjadi, saya ikut di dalamnya. Maka saya belajar untuk konsisten. Kalau kemudian ada yang perlu kita perbaiki, kita akan perbaiki. Begitu. Jadi, satset. Ya, Bapak kan beberapa kali terdengar di media massa mengkritik beberapa program Presiden Joko Widodo. Tidak lama kemudian ketika ada lembaga survei yang mengeluarkan rilis terkait elektabilitas Bapak yang menurun sebesar 7,1% ketika Bapak mengkritik Presiden Joko Widodo. Nah, tim Bapak berubah sikap nih, bahkan mengasosiasikan Bapak dengan Presiden Joko Widodo dan lalu memuji beberapa program Presiden Jokowi. Nah, sebenarnya Bapak sendiri melihat sosok Presiden Jokowi seperti apa dan program-program yang sedang dijalankan? Pak Jokowi dan saya ini satu partai. Dan kita merancang pembangunan itu bareng. Tidak mengkritik. Saya menjawab pertanyaan dari audiens secara jujur. Itu yang kita lakukan. Sehingga publik mendapatkan edukasi yang baik pada soal-soal itu. Maka ketika kemudian tadi malam debat saya tanya umpama salah satu kandidat, IKN dilaksanakan. Terus saja. Infrastruktur jalan nggak? 2013 saya jadi gubernur, 2014 saya canangkan tahun infrastruktur. Pak Jokowi 2015 tahun infrastruktur juga. Karena cara berpikir kami sama pada saat itu. Jadi bukan soal cerita hantam dan puji, tidak. Kita hanya mendudukkan pada sebuah persoalan sehingga orang akan bisa rasional melihat kondisi. Itu aja sebenarnya. Oke. Nah, Pak Ganjar, kita masuk ke isu pemberantasan korupsi nih Pak Ganjar, yang tadi malam juga sempat menjadi salah satu isu pada debat Pilpres. Nah, kita kan di Indonesia punya Komisi Pemberantasan Korupsi Pak sebagai sebuah lembaga anti rasuah, dan tadi malam juga Pak Prabowo dengan Pak Anies sudah menyinggung soal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Bapak nanti ketika misalnya terpilih menjadi presiden, KPK ini akan Bapak bawa kemana Pak? Apakah akan tetap di bawah koordinasi pemerintah atau akan dikembalikan sebagai lembaga? Mesti kuat dan lebih independen. Karena kita bicara itu tidak hanya pemberantasan. Kita harus bicara pencegahan. 10 tahun Mbak, saya memimpin Jawa Tengah. Tagline kami, mboten korupsi, mboten ngapusi. 10 tahun. Apa yang kami lakukan Mbak? Dalam konteks pencegahan adalah, mulai hari ini tidak ada lagi setoran. Mulai hari ini kalau Anda ingin masuk ke dalam jabatan yang lebih tinggi, Anda cukup mengikuti tes kontestasi dengan yang lain. Tidak ada jual beli jabatan, saya kontrol langsung. Sistem pemerintahan berbasis elektronik kita kembangkan agar tidak ketemu orang per orang. Dan saya buatkan laporan kontrol dari masyarakat, dibantu oleh Udinus, Universitas Dianuswantoro waktu itu dengan web-based lapor hidup yang sekarang menjadi aplikasi. Sehingga semua yang melakukan tindakan-tindakan buruk akan terdeteksi dan masuk dalam data saya, pantauan saya, dashboard saya. Maka setelah itu apa? Kita lakukan pencegahan mulai dari pendidikan. Maka 35 bupati wali kota kita minta tanda tangan memberikan semacam kurikulum anti korupsi agar anak-anak belajar anti korupsi, jadi membangun integritas. Mbak, tindakan yang paling konkret adalah
Ketika kemudian ada staf saya melakukan korupsi, saya copot dari itu. Sebelum pengadilan melakukan itu. Kenapa? Kenapa? Untuk memberikan contoh. Anda punya contoh yang lain? Yang sekonkret saya? Anda tanya satu persatu. Tadi udah isu hukum, nah ini terkait isu pertahanan Pak Ganjar. Nah, pemerintah kan baru-baru ini menambah pagu alokasi pinjaman luar negeri sebesar 4,25 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembelian alutsista atau setara dengan 61,7 triliun rupiah. Nah, padahal di saat ini situasinya kita meminimalisir hutang negara dan juga kita tidak dalam situasi kedaruratan perang gitu. Nah, Bapak melihat kebijakan ini seperti apa? Iya, saya kira pengguna alutsista yang mesti ditanya. Apakah itu angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat? Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Dengan melihat situasi yang ada di sana. Kita mesti prudent betul pada soal itu agar kemudian tidak terjadi cerita-cerita negatif yang ada di sana. Ya, kemarin mau beli pesawat bekas. Iya kan? Mbak, kalau korupsi kita cegah. Ini data ICW yang saya launch tadi malam ini. Itu ada sekitar 270-an kalau tidak salah. Triliun. Atau 230-an, saya lupa. Triliun. Itu kalau kita pakai, karena efisiensinya bagus untuk beli alutsista. Maka kemudian yang penting untuk ditanya adalah satu, kita kepala staf. Apakah kemudian Anda membutuhkan ini untuk kondisi hari ini, sehingga kemudian pemerintah bisa mengalokasikan itu dengan tepat. Kalau tidak, ya jangan. Dan harus berani ngomong pada soal kebutuhan, agar kemudian nanti tidak keliru pada saat dieksekusi. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Pak Ganjar memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Insya Allah yakin. 9. 9 ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ganjar Sama-sama. telah berbincang bersama Antara TV.